Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan tanah menjadi asam sehingga padi kita terserang oleh gejala asam-asaman. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, ini mudah sekali sahabat Ebib sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebif, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Ekobudi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebif semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ebib semua, pada video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat Ebib mengenai bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko terjadinya asam-asaman pada tanaman padi ketika setelah kita melakukan pindah tanam sahabat Ebif. Sahabat Ebif, para petani masih banyak yang mengeluhkan tanaman padinya setelah dilakukan proses pindah tanam sulit untuk tumbuh. 1 minggu, 2 minggu setelah proses penanduran, tanaman padinya nampak tidak bisa tumbuh secara normal. Tanaman padinya seperti kerdil, sulit untuk tumbuh karena ini adalah faktor salah satunya terjadinya asam-asaman pada tanaman padi. Apa sih yang menyebabkan padi kita terkena asam-asaman? Tentu saja karena pH tanahnya yang asam sahabat Ebib. Untuk itu sahabat Ebib, banyak sekali faktor yang menyebabkan tanah menjadi asam. Pada video kali ini saya akan membahas salah satunya saja. Apa itu sahabat Ebib? Yaitu terjadinya gejala asam-asaman akibat pH tanah yang asam. Ini bisa terjadi salah satunya pada lahan yang selalu tergenang sahabat Ebib. Lahan yang selalu tergenang biasanya ini terjadi pada lahan yang saat pengolahan lahan sebelum melakukan pindah tanam ini dilakukan tanpa sedetail mungkin, dilakukan tanpa serapih mungkin, ingin segera melakukan proses penanaman padi namun proses pengolahan lahannya tidak sempurna sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, salah satunya yang menyebabkan lahan selalu tergenang ini akibat si lahan yang kita buat, si lahan yang kita olah untuk ditanami padi tidak merata secara sempurna. Sehingga terjadi lubang-lubang atau legok-legok di setiap sudut lahan pesawahan kita yang bisa menampung air sahabat Ebib. Sehingga terjadi genangan-genangan pada beberapa titik di lahan pesawahan kita. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan tanah menjadi asam sehingga padi kita terserang oleh gejala asam-asaman. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, ini mudah sekali sahabat Ebib sebetulnya. Sangat gampang kita melakukan sebelum melakukan pindah tanam, dan ini bisa kita lakukan 1 atau 2 hari kita melakukan penanduran atau menanam padi di lahan. Seperti apa sahabat Ebib yang biasa saya lakukan? Yuk kita simak sama-sama videonya. Kita lihat bagaimana caranya kita bisa meratakan lahan pesawahan sebelum pindah tanam agar tidak terjadi genangan-genangan pada titik-titik tertentu pada lahan yang akan kita tanami tanaman padi. Yuk kita lihat seperti apa kita bisa melakukan proses perataannya sahabat Ebib semua. Pengolahan lahan yang sempurna
tentu saja akan memberikan efek yang positif pada tanaman padi kita, terutama setelah bibit-bibit padi kita pindah tanamkan. Dengan lahan yang pengolahannya dilakukan secara sempurna, bibit padi yang ditandurkan akan cepat lilir, cepat tumbuh, hanya butuh waktu 1-2 hari saja setelah penanduran, tanaman padi kita bisa langsung tumbuh, sahabat EBIF. Salah satu faktor yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang menyebabkan benih padi kita yang ditandurkan sulit untuk tumbuh dan terus kerdil hingga beberapa hari ke depan diakibatkan dari pengolahan lahan yang kurang sempurna, sehingga terjadi drop pada pH tanah di lahan kita. Ketika pH tanah di pesawahan kita rendah, ini akan memicu gejala asam-asaman pada tanaman padi. Tanah yang asam banyak sekali faktor penyebabnya. Nah, salah satu kegiatan yang biasa saya lakukan seperti yang sahabat EBIF lihat ini adalah proses perataan lahan pesawahan agar lahan yang akan ditanami padi 1 atau 2 hari ke depan sudah benar-benar rata, sehingga pemberian air ke depannya pada lahan ini akan terjadi secara merata pula. Volume air yang didapatkan oleh setiap tanaman padi memiliki debit yang sama. Apabila ada lahan-lahan yang selalu tergenang pada titik-titik tertentu, inilah salah satu faktor yang memicu terjadinya gejala asam-asaman. Karena tanah yang selalu tergenang, sawah yang selalu berair biasanya akan menimbulkan efek terendahnya daripada pH tanah yang ada di lahan. Ada beberapa keuntungan dari hasil perataan lahan pesawahan seperti ini. Apa saja itu? Yang pertama, tentu saja akan mempermudah proses penggenangan air di lahan secara merata ketika kedepannya kita memberikan air pada lahan pesawahan kita. Debit air yang kita alirkan ke lahan akan secara merata didapatkan oleh tanaman padi debitnya, sahabat EBIF. Kemudian keuntungan yang kedua, tentu saja tingkat kesuburan lahan akan lebih merata karena proses penggenangan airnya pun bisa dilakukan secara merata. Keuntungan yang ketiga apa, sahabat EBIF? Yang ketiga, mempermudah proses pembuatan garis yang kita lakukan sebelum melakukan penanduran. Biasanya sebelum ditandur lahan pesawahan kita berikan garis-garis sebagai titik tandurnya, sahabat EBIF, sehingga akan mudah dilakukan ketika kita menggunakan pencamplakan dalam menggaris lahan-lahan di pesawahan kita. Keuntungan yang keempat yaitu tentu saja lahan kita akan sedikit terkurangi resiko terjadinya tanah asam yang menyebabkan asam-asaman pada tanaman padi. Itulah beberapa manfaat daripada proses perataan lahan pesawahan sebelum kita melakukan proses pindah tanam. Bagi sahabat EBIF yang sudah biasa melakukan ini, alhamdulillah, dan saya yakin pasti lahannya akan lebih baik dibandingkan dengan para petani yang jarang melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini sederhana, sahabat EBIF, mudah dilakukan, alatnya pun tidak sukar untuk didapatkan. Ini kita hanya bisa menggunakan sebilah bambu atau kayu, diikat pakai tali, ditarik seperti ini untuk meratakan lahan pesawahan kita. Walaupun dianggapnya biasa-biasa saja, sepele, namun hal ini merupakan faktor yang bisa memberikan efek positif bagi kesuburan lahan pesawahan kita, sahabat EBIF semua. Alhamdulillah, inilah hasil perataan lahan pesawahan yang sudah saya lakukan. Hasilnya sudah benar-benar rata, sudah rapi, sahabat EBIF. Insya Allah 2 hari ke depan saya akan melakukan penanduran di lahan ini. Besok akan dilakukan pencabutan terhadap benih saya yang kebetulan hari ini baru berusia 12 hari setelah
semai sahabat Ebib. Besok di usia 13 hari setelah semai, benih saya akan dicabut dan di usia berikutnya, di hari berikutnya akan saya tanamkan di lahan ini. Perlu sahabat ketahui, ini adalah lahan Ekobudi YouTube Farm yang berada di sebelah timur yang pada musim tanam yang lalu ditanami oleh padi inbrida C2. Dan untuk musim tanam sekarang, insya Allah nanti akan ditanami padi kembali 2 hari ke depan. Sahabat Ebib bisa tunggu videonya bagaimana keseruan proses penanduran atau pindah tanam di lahan Ekobudi YouTube Farm. Jenis padi apa yang akan saya tanam, juga bagaimana mengolah jarak tanam untuk musim tanam yang sekarang ini sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Oke sahabat Ebib semua, itulah informasi yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang selalu saya lakukan sebelum melakukan pindah tanam. 1 atau 2 hari sebelum melakukan proses penanduran, saya melakukan perataan terhadap lahan agar tidak terjadi genangan-genangan pada titik tertentu yang bisa menyebabkan pH tanah menjadi drop atau asam karena selalu tergenang. Dan ini adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjangkitnya gejala asam-asaman pada tanaman padi setelah kita melakukan pindah tanam. Baiklah sahabat Ebib, mudah-mudahan informasi yang saya share ini, yang saya bagikan ini bisa membantu dan bermanfaat. Akhirnya saya mengucapkan mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah ucapan. Saya sama sekali tidak menggurui sahabat petani semua. Saya hanya berbagi, hanya sharing. Bagi yang sudah dan sering melakukan hal ini, kita berbagi saja sahabat Ebib ya. Sekali lagi saya tidak ada niat untuk menggurui para petani yang hebat-hebat sahabat Ebib. Akhirnya saya mohon maklum sekali lagi apabila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.